Bab 1312, Fenomena Mengejutkan. Bahkan ketika para ahli dari 6 ras primordial melihat Suzimo tiba di samping Night Spirit, mereka tidak panik. Itu karena mereka tahu bahwa selama kunci Dewa Surgawi tidak dapat dibuka, roh malam tidak dapat meninggalkan tempat ini. Suzimo tahu bahwa itu bukan karena platform Lotus penciptaan tidak cukup kuat. Itu karena Lotus hijau penciptaan asli dihancurkan dan sekarang, hanya ada satu platform Lotus yang tersisa, perbedaan kekuatan secara alami jauh lebih besar. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memecahkan kunci yang buruk. Dengan satu pemikiran dari Suzimo, tubuh sejati naganya sudah merasakannya. Merasakan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa di tubuhnya, dia tidak lagi melepaskan baren dan gelabelanya terbuka dengan tripod kotak perunggu. Tripod kotak perunggu ini diperoleh oleh Suzimo di reruntuhan kian besar dan asalnya tidak diketahui. Meskipun tripodnya penuh dengan retakan dan hancur, tubuhnya yang patah sangat kuat dan tidak ada senjata suci yang bisa melukainya. Suzimo telah menggunakan tripod persegi perunggu ini sebelumnya di Myriad Phenomenon City dan banyak pembudidaya telah melihatnya sebelumnya. Setelah memanggil tripod kotak perunggu, hubungannya dengan tubuh sejati naga akan ditegaskan dan tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, tidak ada pilihan lain saat ini dan dia hanya bisa menggunakan tripod kotak perunggu untuk mencoba. Ki darah di dalam tubuh sejati naga melonjak saat dia mengangkat tripod kotak perunggu dan menghancurkannya ke arah kunci Dewa Surgawi dengan sekuat tenaga. Dentang, terdengar suara yang memekakkan telinga. Kunci Dewa Surgawi masih utuh dan malah melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Recoil yang kuat hampir membalikkan Dragon True Body. Seberapa kuat fisik dan garis keturunan dari tubuh sejati naga. Meski begitu, seluruh lengannya mati rasa karena shock dan garis keturunannya tidak berfungsi. Leher dan anggota badan Night Spirit ditusuk oleh lebih banyak paku dan darah segar menyembur keluar. Namun, dia menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Dewa Hanling berkata dengan bangga, tidak mungkin sepotong besi tua seperti milikmu dapat menyentuh harta karun ras dewa. Semakin kuat Anda, semakin kuat mundur dari kunci Dewa Surgawi. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Dewa Hanling dan para ahli lain dari 6 ras primordial mendekat sekali lagi. Tanpa tandus, para ahli dari 6 ras primordial tidak lagi memiliki keberatan. Mereka semua memelototi Suzimo, tubuh sejati naga dan roh malam di tengah medan perang dengan aura pembunuh. Situasi berubah semakin mengerikan. Jika mereka tidak bisa melewati ini, mereka bertiga harus mati di sini. Tripod kotak perunggu itu terlihat familiar. Saya mendengar bahwa Dao Lord Desolate Martial pernah menggunakan tripod itu untuk bertarung melawan pemimpin ras dewa di Myriad Phenomenon City. Apa hubungan antara alien berambut merah ini dan Dao Lord Desolate Martial? Beberapa pembudidaya sudah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Suzimo menyipitkan matanya dan memikirkan sebuah strategi. Semakin berbahaya, semakin dia harus menjaga ketenangannya. Saat itu, suara yang dalam dan serak terdengar di telinga Suzimo, "Zimo, mundur." Itu Yan Beichen. Secara naluriah, Suzimo mundur dan menatap Yan Beichen. Pada saat itu, Yan Beichen sudah tersadar dari celaan dan kebenciannya sendiri. Memegang saber iblis kebencian, dia melangkah dengan mata hitam pekat dan ki iblis yang deras. Hati Suzimo bergetar. Dewa Hanling pernah berkata bahwa bahkan harta Dharma Patriark Mahayana tidak dapat menghancurkan kunci Dewa Surgawi. Namun, saber iblis kebencian bukanlah harta Dharma, itu adalah senjata kaisar yang bahkan lebih kuat dari itu. Senjata kaisar pernah digunakan oleh seorang kaisar. Yan Beichen tidak membuat gerakan apapun dan mengangkat pedangnya untuk menebas. The Hatred Vien Sabre berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menebas ke arah Heavenly Godlock. Pada saat yang sama, para ahli dari 6 ras primordial tiba dan menyerang satu demi satu. Desolate Martial, mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki. Mari kita bunuh binatang berambut merah itu dulu dan lihat apa itu sebenarnya. Para ahli dari 6 ras primordial meraung membunuh dengan frustrasi yang terpendam. Sebagai ras primordial, tidak ada dari mereka yang menderita kerugian seperti itu sebelumnya, mereka dipaksa mundur oleh satu seni Dharma. Pada saat itu, Yan Beichen menyerang dan menebas ke arah kunci Dewa Surgawi. Karakteristik Dharma Surga dan Bumi Suzimo setinggi 99 kaki sudah tertutup luka setelah pertempuran dan tidak bisa bertahan melawan para ahli dari 6 ras primordial. Mata tubuh sejati naga menyala terang dan ki darahnya melonjak. Suara tsunami bergema saat auranya naik terus. Guyuran, darah tsunami, ki darah yang sangat kuat. Para ahli dari 6 ras primordial merasakan jantung mereka juga berdetak kencang.
Dewa Hanling memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia berkata dengan dingin, ini hanya darah tsunami. Apa yang harus ditakuti? Garis keturunan saya juga telah dikultivasikan sampai saat ini. Petik 2. Guyuran. Suara tsunami bergema dari tubuh Dewa Hanling serta ki darahnya melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, aura tubuh sejati naga masih meningkat pesat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Ki iblis merah bergemuruh di sekitar tubuh sejati naga dan Raja Iblis kuno dengan tatapan gemetar dengan cepat disulap satu demi satu dari api yang menyala-nyala. Raja Iblis sapi liar, Raja Iblis beruang batu, Raja Iblis anakonda, Raja Iblis kera sanguin, Raja Iblis kuda surgawi, Raja Iblis harimau neraka, Raja Iblis macan tutul angin, Raja naga laut yang sunyi, penyu yang menenangkan laut. 9 Raja Iblis lahir dari api dan turun satu demi satu. Mereka dipenuhi dengan aura yang kuat dan memiliki cakar dan taring yang tajam. Mata iblis mereka bersinar dengan kilatan keras saat mereka berputar di sekitar tubuh sejati naga. Meskipun hanya ada 9 Raja Iblis, mereka tidak dirugikan dalam hal aura melawan pengepungan para ahli dari 6 ras primordial. Fenomena garis darah. Para pembudidaya yang melarikan diri jauh tidak bisa membantu tetapi berbalik ketika mereka merasakan keributan dan ekspresi mereka berubah. Ini bela diri sunyi. Makhluk berambut merah itu pastilah Dao Lord Desolate Martial. Fenomena Bloodline terlalu mengejutkan dan Su Zimo adalah satu-satunya di daratan Tianhuang yang telah merilisnya sebelumnya. Meskipun fenomena Bloodline di depan mereka tampaknya memiliki 2 Raja Iblis yang lebih menakutkan daripada yang diketahui orang banyak, semua orang tahu bahwa selain dari Dao Lord Desolate Martial, tidak ada orang lain yang bisa mengolah fenomena seperti itu. Mungkinkah alien berambut merah itu menjadi tiruan dari Dao Lord Desolate Martial? Memikirkan kemungkinan itu, para pembudidaya tersentak. Itu terlalu menakutkan. Satu Dao Lord Desolate Martial sudah sangat kuat. Selanjutnya, kekuatan tempur alien berambut merah itu bahkan lebih menakutkan. Jika mereka adalah orang yang sama, keberadaan macam apa itu? Itu benar-benar mungkin. Seorang kultivator berkata dengan tegas, jangan lupa bahwa garis keturunan ras naga Dao Lord Desolate Martial menghilang sepenuhnya setelah pertempuran di Dao Inheritance Ground. Dari kelihatannya, ada kemungkinan besar dia memadatkan klon ini menggunakan garis keturunan ras naga. Seperti yang diharapkan dari monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Di medan perang, para ahli dari 6 ras primordial juga terkejut. Fenomena Bloodline dari 9 Raja Iblis di depan mereka tidak kalah mengejutkan dari seni Dharma Tandus. Apakah itu fenomena Bloodline? Fenomena garis darah macam apa yang akan menciptakan keributan besar sehingga 9 binatang iblis yang sangat kejam akan dilepaskan? Banyak dari binatang iblis itu berasal dari ras yang paling biasa. Namun, ketika mereka melihat binatang iblis, bahkan tokoh perkasa dari 6 ras primordial merasa jantung mereka berdetak kencang. Mengaum. Saat itu, tubuh sejati naga membuka mulutnya dan 9 Raja Iblis membuka mulut mereka pada saat yang sama, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Dunia menjadi sunyi. Para ahli dari 6 ras primordial sangat terkejut sehingga mereka kehilangan suara dan bahkan lupa bernapas. Karakteristik Dharma Dao Lord dari ras primordial yang paling dekat dengan raungan tidak dapat menahannya dan berdarah dari ketujuh lubang. Roh esensi mereka dihancurkan dan mereka mati di tempat dengan mayat mereka jatuh dari udara. Kata, bab 1313, kupu-kupu berwarna darah. Meskipun garis keturunan dari 6 ras primordial adalah mulia dan kuat, selain dari ras dewa, tidak ada satupun dari 5 ras primordial lainnya yang memiliki ahli yang dapat mengolah fenomena garis darah. Pada usia tertentu, ras dewa akan dapat membentuk fenomena Bloodline tanpa berkultivasi. Semakin murni garis keturunan ras dewa, semakin kuat fenomena garis darah yang kental. Itu juga mengapa garis keturunan ras dewa begitu kuat. Membunuh. Dewa Hanling tenang dengan cepat dan memberi perintah. Mengedarkan ki darahnya hingga batasnya, sebuah piramida tinggi dan megah muncul di bawahnya. Tingginya beberapa ribu kaki dan bersinar dengan cahaya keemasan tak berujung, memancarkan kekuatan tak terkendali yang kuno dan misterius. Di bawah piramida, semua makhluk hidup dari 10.000 ras bersujud. Ada ratusan juta dari mereka padat dan tidak ada akhir yang terlihat. Setiap makhluk hidup mengatupkan kedua telapak tangan mereka dan menatap piramida di atas kepala mereka, melantunkan doa dengan ekspresi saleh. Benang emas tipis memanjang dari kepala jutaan makhluk hidup dan berkumpul di puncak piramida tempat keberadaan seperti dewa berdiri. Itu adalah Dewa Hanling. Bang, 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 makhluk ras dewa yang tersisa merilis fenomena Bloodline mereka satu demi satu juga. Seketika,
lusinan piramida kuno turun dan melayang di kehampaan, menyebabkan dunia bergetar. Para pembudidaya yang menonton dari jauh terkejut. Dalam keadaan linglung, mereka tampaknya telah kembali ke era tragis era primordial di mana mereka diperbudak oleh ras dewa. Ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka tumbuh di hati mereka. Bahkan beberapa sosok perkasa tubuh bersama memiliki ekspresi pucat dan merasa tercekik. Di era primordial, manusia adalah makhluk paling rendah dan tidak penting yang berlutut di tanah dengan kehidupan mereka yang setara dengan semut. Saat ini, adegan itu telah muncul kembali. Meskipun para pembudidaya sudah melarikan diri jauh, mereka masih merasakan tekanan luar biasa setelah puluhan piramida turun. Beberapa pembudidaya bahkan memiliki keinginan untuk berlutut di tanah dan bersujud. Tak satu pun dari para pembudidaya bisa membayangkan tekanan pada Suzimo yang berada di tengah medan perang yang dikelilingi oleh lusinan piramida kuno. Tidak peduli seberapa kuat alien berambut merah itu, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Bagaimana fenomena garis keturunan dari alam karakteristik Dharma bertahan melawan fenomena begitu banyak makhluk ras dewa? Selanjutnya, ras dewa memiliki beberapa angka perkasa. Monster yang menjelma, jadi bagaimana jika kamu berhasil mengolah fenomena Bloodline? Di hadapan fenomena ras dewa, kalian sekelompok binatang hanyalah kotoran yang tidak berharga. Dewa Hanling berteriak, tidak perlu membuang nafasmu padanya. Bunuh dia secepat mungkin. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan keras. Bang, bang, bang. Hampir pada saat yang sama, 6 ras primordial menyerang dan lusinan piramida kuno menyerang tubuh sejati naga dengan aura besar. Secara alami, 9 Raja Iblis tidak takut saat mereka bergerak pada saat yang sama dan bentrok dengan puluhan piramida. The Wild Bovine membajak langit dan menjungkirbalikkan piramida dengan tanduknya terangkat. Beruang batu itu berotot dan menyandarkan tubuhnya yang besar ke atas, membanting ke dalam piramida dan hampir menghancurkannya berkeping-keping dengan retakan muncul di mana-mana. Anaconda melingkar di sekitar piramida dan berputar ke atas, melahap seluruh piramida dengan mulut terbuka lebar. Kera Sanguin memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dia melangkah maju dan mengangkat tinjunya dengan aura deras. Divine Steed Chas, Hell Tiger Bite, Wind Leopard Shuttle, Cambuk Ekor Raja Naga, dan Spirit Turtle si Calming. 9 Raja Iblis melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan dan memblokir lusinan piramida. Bentrokan antara fenomena Bloodline sangat mengejutkan. Namun, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Suzimo. Itu karena dia tidak hanya menghadapi ras dewa. Ada juga ahli dari ras primordial lainnya. Meskipun 9 Raja Iblis bertahan melawan lusinan piramida untuk sementara, para ahli dari ras primordial lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang dan memaksa 9 Raja Iblis untuk mundur dalam kekalahan. 2 tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Ada terlalu banyak ahli dari 6 ras primordial dan 9 Raja Iblis juga tidak bisa bertahan melawan mereka. Dentang. Saat itu, suara benturan logam bergema dari samping. Itu sangat tajam dan menusuk telinga, seperti pedang tajam yang menembus gendang telinga seseorang. Saber iblis kebencian telah menyerang kunci Dewa Surgawi. Seolah merasakan sesuatu, kunci Dewa Surgawi meledak dengan cahaya keemasan yang mempesona. Energi yang kuat melonjak ke dalam Hatred Vien Sabre, ingin menangkisnya. Kekuatan itu juga memicu Hatred Vien Saber. Ki iblis tak berujung terpancar dari saber iblis kebencian, itu gelap gulita dan merusak kunci Dewa Surgawi terus-menerus. Kedua senjata itu mulai bertarung dan tidak ada yang mau sujud. Meskipun saber iblis kebencian adalah senjata kaisar, sulit bagi Yan Beichen untuk melepaskan kekuatan sejatinya mengingat kekuatannya saat ini. Di sisi lain, itu adalah pemicu berulang dari saber iblis kebencian oleh kunci Dewa Surgawi yang memicu senjata kaisar sebagai gantinya. Ini bukan lagi pertarungan antara pembudidaya, tetapi antara dua senjata yang berbeda. Suzimo percaya bahwa kunci Dewa Surgawi jelas bukan tandingan saber iblis kebencian. Namun, itu akan membutuhkan waktu untuk memutuskan kunci Dewa Surgawi juga. Di sisi lain, 9 Raja Iblis tidak bisa lagi bertahan. Semuanya, mari bergabung. Beberapa fenomena binatang buas itu sudah di akhir penerbangan mereka. Petik 2. Dewa Hanling menyatakan dengan aura deras. Bang! Saat dia mengatakan itu, piramidanya turun dan menghancurkan Raja Naga Lautan Desolate. Fenomena itu menghilang dan berubah menjadi ki iblis merah. Bang! 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 Satu demi satu, 8 Raja Iblis yang tersisa runtuh tak lama kemudian. Tubuh sejati naga memiliki ekspresi dingin saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dadanya membusung dan dia melahap ki iblis yang dibentuk oleh 9 Raja Iblis sebelum menghembuskannya perlahan.
Ki iblis merah melonjak dan berubah di sekitar tubuh sejati naga. Ketika 6 ras melihat 9 raja iblis menghilang, mereka bergerak satu demi satu dan menyerbu menuju tubuh sejati naga. Tepat ketika mereka akan mendekat, ekspresi Dewa Hanling, Pangeran Ketiga Gagak Emas, Wuxie dan tokoh perkasa lainnya berubah dan mereka berhenti secara naluriah. Mereka merasakan bahaya yang kuat dan kulit kepala mereka kesemutan. Ki iblis yang bergemuruh di sekitar tubuh sejati naga tampaknya memelihara keberadaan yang sangat menakutkan. Jangan pergi, Dewa Hanling berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka dapat merasakan bahaya seperti itu karena mereka telah berkultivasi ke alam tubuh bersama. Namun, banyak dewa Dao karakteristik Dharma dari ras primordial tidak takut dan terus menyerang Suzimo. Pada saat mereka mendengar pengingat Dewa Hanling, itu sudah terlambat. Tepat di depan mereka, Ki iblis melonjak di belakang tubuh sejati naga dan kupu-kupu berwarna darah secara bertahap muncul. Itu melebarkan sayapnya yang berwarna darah dengan 2 bulan cerah tercetak di atasnya, melihat makhluk-makhluk 6 ras primordial seperti sepasang mata dingin. Kupu-kupu berwarna darah itu lebarnya hanya sekitar 10 kaki. Dibandingkan dengan piramida yang tingginya beberapa ribu kaki di belakang Dewa Hanling dan yang lainnya, itu jauh lebih kecil seperti setitik debu. Namun, saat kupu-kupu berwarna darah turun, seluruh surga dan lembah bumi menjadi sunyi senyap. Gedebuk, gedebuk. Beberapa pembudidaya yang menonton dari jauh tidak berlutut ketika 9 raja iblis turun dan berhasil bertahan juga ketika piramida kuno turun. Namun, ketika kupu-kupu berwarna darah turun, para pembudidaya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Garis keturunan mereka membeku dan kaki mereka lemas saat mereka berlutut di tanah satu demi satu. Halusinasi bahkan muncul di hati para pembudidaya. Makhluk-makhluk ras primordial, tabu, sosok perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana semuanya adalah semut sebelum kupu-kupu berwarna darah. Jika ada dewa di dunia ini, itu pasti kupu-kupu darah ini. Bab 1314, Kartu Tram Terakhir. Apa itu? Suara Pangeran Ketiga Gagak Emas bergetar dengan ekspresi bingung. Para ahli dari 6 ras primordial terdiam. Bahkan dalam ingatan warisan mereka, mereka belum pernah melihat fenomena bloodline seperti itu, apalagi kupu-kupu berwarna darah. Tiba-tiba, sayap kupu-kupu berwarna darah mengepak. Gerakannya sangat ringan dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena penglihatan yang kuat dari para ahli dari 6 ras primordial, mereka tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sedikit kepakan sayapnya menciptakan badai yang mengejutkan. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, berubah, runtuh dan menyerah. Piramida yang tersisa yang diciptakan oleh tokoh perkasa dari ras dewa juga bergetar terus-menerus. Pasir dan kerikil berguling saat retakan muncul di piramida. Bang! Ledakan! Ledakan! Piramida yang tingginya beberapa ribu kaki runtuh sepenuhnya dalam sekejap mata, berubah menjadi debu yang hancur seketika. Kupu-kupu berwarna darah adalah fenomena pamungkas dari garis keturunan Dragon True Body. Kembali di Myriad Phenomenon City, setengah dari keturunan kupu-kupu berwarna darah adalah ilusi dan tidak berwujud. Saat ini, tubuh sejati naga berhasil memadatkan 2 raja iblis lagi menjadi total 9. Sebagian besar kupu-kupu berwarna darah juga berwujud sekarang dan auranya bahkan lebih menakutkan. Uff, uff, uff. Beberapa penguasa Dao dari ras primordial yang paling dekat dengan tubuh sejati naga meledak menjadi kabut darah dan roh esensi mereka dihancurkan. Kekuatan itu benar-benar merusak bagi mereka. Kupu-kupu berwarna darah hanya mengepakkan sayapnya dan lebih dari 100 dewa Dao dari ras primordial mati. Seluruh kekosongan diwarnai merah dan hujan darah mengalir dari langit. Dewa Hanling, Pangeran Ketiga Gagak Emas dan yang lainnya sedikit lebih jauh. Ditambah dengan fakta bahwa mereka berada di alam tubuh bersama, mereka tidak mengalami dampak yang begitu mengerikan. Meski begitu, beberapa sosok perkasa dari ras primordial bergidik seolah-olah mereka disambar petir. Wajah mereka pucat saat mereka meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Sosok perkasa bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan bergoyang. Meskipun mereka selamat, jelas bahwa mereka lumpuh. Menjauh, rahasia surgawi terjepit di antara kerumunan saat dia menyaksikan. Berbeda dengan keterkejutan di mata para pembudidaya lainnya, meskipun rahasia surgawi juga terkejut, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Menarik, dia bergumam pelan, bela diri desolate ini bahkan lebih merepotkan daripada yang aku bayangkan. Namun, ini juga bagus. Semakin banyak kalian membunuh dan semakin intens pertempuran, semakin banyak makhluk hidup yang akan mati. Petik 2. Dao Lord Desolate Martial benar-benar bidak catur yang sempurna.
Sedikit rasa haus darah melintas di kedalaman mata rahasia surgawi secara singkat. Di medan perang. Jepret. Ada suara renyah seperti guntur. Dewa Hanling merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke kunci dewa surgawinya. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Pada akhirnya, kunci dewa surgawi tidak bisa bertahan dalam pertarungannya melawan saber iblis kebencian. Kunci dewa surgawi tidak bisa bertahan melawan ketajaman saber iblis kebencian sama sekali. Dengan rantai hancur, lingkaran besi tidak lagi memiliki kekuatan dharma untuk mendukung mereka dan dipotong menjadi dua oleh Yan Beichen, jatuh dari leher dan anggota badan Night Spirit. Su Zimo senang ketika dia melihat itu. Night Spirit akhirnya bebas. Namun, tabu yang pernah menguasai era primordial ini tergeletak lemas di tanah tanpa bergerak. Night Spirit terluka parah. Anggota badan dan lehernya sudah hancur dan luka-lukanya membusuk setelah dikunci oleh kunci dewa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Night Spirit dan kemampuan regenerasinya, dia harus memulihkan diri untuk waktu yang lama. Tapi tidak peduli apa, selama Night Spirit gratis, Su Zimo punya cara untuk melarikan diri dari tempat ini dengan Night Spirit. Monster yang menjelma, kamu membunuh begitu banyak anggota klanku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Saat itu, Dewa Hanling, Pangeran Ketiga Gagak Emas dan para ahli lainnya dari ras primordial meraung dan menyerang satu demi satu, melepaskan serangan mengerikan pada kupu-kupu berwarna darah. Tubuh Pangeran Ketiga Gagak Emas terbakar dengan api Dewa Matahari yang membakar dan dia berubah menjadi bola api raksasa yang terbakar dengan api. Gagak Emas lainnya merilis langkah yang sama. Seketika, seolah-olah matahari yang menyala-nyala muncul di bawah cakrawala dengan garis-garis api. Api yang mengamuk melonjak ke arah kupu-kupu berwarna darah. Kekuatan Dharma dalam kehampaan sudah mengering. Tebasan Dewa Surgawi. Di bawah pimpinan Dewa Hanling, banyak makhluk ras dewa menyulap segel tangan pada saat yang sama dan menyihir pedang raksasa di depan mereka yang mereka pegang dengan kedua tangan. Mereka menebas kupu-kupu berwarna darah dengan ketajaman tak berujung. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Banyak mata surgawi terbuka dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Chaos-Ki memenuhi udara seolah-olah ini adalah asal mula penciptaan alam semesta. Serangkaian cahaya gelap merobek udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tanaman merambat darah tebal melingkar ke arah kupu-kupu berwarna darah, mengisi udara dengan ki darah saat angin melolong. Astaga, astaga, astaga. Ras raksasa mengandalkan kecepatan gerakan mereka yang menakutkan untuk menari di udara. Memegang pedang tajam di kedua tangan, mereka bisa menukik kapan saja. Banyak penyihir meneriakkan dan melambaikan tongkat tulang di tangan mereka, mengatur mantra pada kupu-kupu berwarna darah. 6 ras primordial hampir menggunakan kekuatan penuh mereka. Kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya sekali lagi. Badai melonjak dan bertabrakan dengan keras terhadap serangan 6 ras primordial. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Su Zimo yang berada di tengah medan perang baru saja membantu Night Spirit bangkit. Namun, dia tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri dan langsung terguling di tanah. Bahkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 99 kaki di sampingnya menghilang di tempat dari dampak gempa susulan. Kupu-kupu berwarna darah secara bertahap menyebar. Tidak peduli seberapa kuat fenomena Bloodline itu, ranah kultivasi dari tubuh sejati naga adalah kerugian yang jelas, itu tidak sebanding dengan begitu banyak ahli dari ras primordial. Tubuh sejati naga bergidik. Kali ini, banyak sisik naga di tubuhnya jatuh dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dampaknya pada tubuh sejati naga tidak kecil dan organ-organnya sudah terguncang. Jika ini adalah Battle Royale, tubuh sejati naga tidak akan mampu menahan serangan yang mengerikan dan ganas seperti itu dengan teknik gerakannya, bolak-balik. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau dan roh malam berada tepat di belakangnya. Jika dia pergi, baik tubuh sejati teratai hijau dan roh malamnya akan mati di tempat. Untungnya, Night Spirit sudah dilepaskan pada saat mereka bertahan melawan serangan itu. Kakayan, ikuti aku. Menarik Night Spirit, Su Zimo menarik kulit binatang kusut dari tas penyimpanannya yang terukir dengan pola misterius dan rumit. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh seorang tetua dari Sekte Arai kuno sebelum Su Zimo memasuki tanah warisan Dao. Ada formasi yang tidak lengkap dari era primordial yang terukir di atasnya. Meskipun formasinya sangat rumit, jika seseorang dapat memahaminya, mereka dapat menembus batasan ruang dan memindahkan pembudidaya jutaan mil jauhnya dari tempat itu, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk bahkan melintasi seluruh daratan Tianhuang. Tentu saja, formasinya tidak lengkap dan memiliki cacat besar.
Saat itu, tetua Sekte Arai Kuno pernah merilisnya sekali sebelumnya tetapi tidak ada pembudidaya yang diteleportasi kembali, tidak ada yang tahu kemana mereka diteleportasi. Di Tanah Warisan Dao, Su Zimo menerima lebih dari 30 warisan dan ada warisan dari Grandmaster Formasi Arai. Setelah 5.000 tahun budidaya konsolidasi di Tanah Warisan Dao, dia sudah memahami formasi pada kulit binatang. Kulit binatang yang rusak itu adalah kartu truf terakhirnya. Bab 1315, Gelombang Lain. Su Zimo menyalurkan kekuatan dharmanya dan menyuntikkannya ke kulit binatang yang rusak. Pola formasi bersinar terang dan melepaskan fluktuasi energi misterius. Saudara Yan, pedang abadi sudah mati. Tinggalkan tempat ini bersamaku dulu. Su Zimo membujuk lagi. Lebih dari setengah ahli dari 6 ras primordial telah meninggal. Namun, ada lebih dari 300 yang tersisa dan ada lebih dari 20 sosok perkasa di antara mereka. Bahkan Yan Beichen tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu. Selanjutnya, rahasia surgawi telah menghilang dalam kekacauan dan keberadaannya tidak diketahui. Sangat berbahaya bagi Yan Beichen untuk tinggal di sini juga dan akan lebih baik baginya untuk pergi bersama Su Zimo. Yan Beichen sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Meskipun pedang abadi sudah mati, masih ada lebih banyak orang yang ingin dia bunuh. Kematian pedang abadi saja tidak cukup untuk mengimbangi kematian Qin Pianran. Saat itu, ekspresi Su Zimo berubah. Pola formasi pada kulit binatang itu sepenuhnya diaktifkan dan kekuatan Dharma yang kaya tetap ada di sekitarnya. Namun, sepertinya itu bertemu dengan rintangan yang kuat dan tidak bisa diringkas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan formasi ini, dia sudah memahaminya sepenuhnya di Tanah Warisan Dao dan tidak mungkin dia membuat kesalahan. Hahaha. Pangeran ketiga gagak emas tertawa dengan sangat sombong. Desolate Martial, jangan berpikir tentang teleportasi spasial. Ruang di sini telah lama disegel oleh kami dan Anda tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Dia meraung. Rahasia surgawi, yang tersembunyi di antara kerumunan, menyeringai dengan ekspresi mengejek. Itu adalah idenya untuk menyegel ruang surga dan lembah bumi. Awalnya, ketika mereka mendengar saran itu, para ahli dari 6 ras primordial tidak memikirkannya dan tidak peduli. Menurut pendapat mereka, tidak perlu bagi mereka untuk memobilisasi kekuatan sebesar itu melawan seorang pembudidaya manusia yang lemah, bahkan jika dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Bagaimana mungkin ratusan ahli dari ras primordial tidak menekan karakteristik Dharma ras manusia? Di bawah kegigihan rahasia surgawi, dia membujuk pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya untuk bergabung dengannya untuk menyegel ruang lembah surga dan bumi. Kembali di Tanah Warisan Dao, Su Zimo menggunakan jimat pemindahan utama untuk melarikan diri dan bertahan dari leluhur setengah bela diri. Rahasia surgawi pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Hati Su Zimo tenggelam ketika dia mendengar kata-kata pangeran ketiga gagak emas. Segel spasial berarti bahwa formasi pada kulit binatang tidak dapat dipadatkan dan barang-barang seperti jimat pengalihan kecil dan jimat pengalihan utama juga tidak berguna. Jika Su Zimo tidak bisa diteleportasi, akan sulit bagi kedua tubuh aslinya untuk keluar dari pengepungan 6 ras primordial, apalagi mengeluarkan Night Spirit yang terluka parah. Ini setara dengan memotong jalur pelarian Su Zimo sepenuhnya. Terlepas dari kekuatan luar biasa, seseorang harus menemukan simpul spasial untuk menembus segel spasial. Situasi saat ini berbahaya dan pertempuran belum berakhir, bagaimana Su Zimo bisa punya waktu untuk melakukan itu melawan 6 ras primordial. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menemukan simpul spasial, mengingat kekuatannya dan kekuatan tubuh sejati naga dan Yan Beichen, akan sulit bagi mereka untuk menghilangkan segel spasial. Pada saat itu, Dewa Hanling, pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya maju sekali lagi. Seketika, situasi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Su Zimo. Pertama, pergi. Jangan pedulikan aku. Night Spirit berkata lemah dengan mata setengah terbuka. Tidak mungkin. Aku hanya pergi bersama denganmu. Su Zimo menolak tanpa ragu-ragu dan nadanya tegas. Tubuh sejati naga mengambil napas dalam-dalam dan cahaya surgawi meledak dari gelabelannya, memasuki cakrawala secara instan. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari langit. Awan meledak dan pilar batu besar dan tebal turun dengan cepat dari langit dengan kekuatan yang mengerikan. Pilar batu berwarna putih keabu-abuan dan ada naga dewa 5 cakar yang memanjat di atasnya. Itu memancarkan aura kuno dan memiliki kekuatan yang merajalela yang bisa menekan 10.000 ras.
Ini adalah kekuatan surgawi bawaan kedua yang telah dibangkitkan oleh tubuh sejati naga di lembah tulang naga. Pilar surgawi naga leluhur raksasa memiliki panjang lebih dari 10.000 kaki dan membutuhkan ratusan orang untuk membungkusnya. Itu turun dan menekan para ahli dari 6 ras primordial yang menyerbu. Tekanan menyebabkan para ahli dari 6 ras primordial merasa tercekik. Uff, uff, uff. Beberapa dewa dao karakteristik Dharma dari ras primordial tidak dapat bertahan melawannya sama sekali dan dihancurkan menjadi lumpur oleh pilar dewa naga leluhur, mati di tempat. Hanya beberapa tokoh perkasa dari ras primordial yang bisa bertahan melawan pilar surgawi naga leluhur raksasa ini dengan kekuatan gabungan mereka. Meski begitu, puluhan makhluk dari ras primordial dibunuh oleh pilar surgawi naga leluhur. Hanya ada sedikit lebih dari 200 dari 6 ras primordial yang tersisa. Pilar surgawi naga leluhur. Tiba-tiba, suara seram terdengar dari para ahli ras primordial. Ekspresi Usie gelap saat dia menatap tubuh sejati naga dengan lekat. Awalnya, dia hanya curiga. Namun, dia tidak lagi ragu ketika dia melihat penampilan pilar surgawi naga leluhur. Kembali ketika tubuh sejati naga membangkitkan kekuatan suci ini, dia menonton dari samping. Usie percaya bahwa hanya Tuan Muda ras naga yang bisa melepaskan kekuatan surgawi bawaan yang menakutkan ini. Dia berkata perlahan, itu memang kamu. Berhenti bersembunyi. Anda adalah Tuan Muda Dra. Anjing tua. Tubuh sejati naga tiba-tiba meraung dan menyela Usie. Meskipun tubuh sejati naga miliknya dapat diekspos, Suzimo tidak ingin melibatkan ras naga dan menyebabkan mereka mendapat masalah dari ras primordial lainnya. Aku harus membunuh Usie. Kilatan kejam melintas di mata Dragon True Body. Jika Usie tidak mati, fakta bahwa tubuh sejati naga adalah tuan muda dari ras naga tidak dapat disembunyikan. Ras naga pasti akan terlibat dalam masalah ini dan mungkin akan menghadapi bencana. Tiba-tiba, Suzimo mendengar suara. Suaranya sangat lembut dan hampir tidak terdengar. Namun, itu terdengar akrab. Suara itu hanya mengatakan satu kata, hancurkan. Merusak. Suzimo tercengang. Apa yang rusak? Segera setelah itu, Suzimo merasakan binatang buas yang bersembunyi di telapak tangannya memanas dan fluktuasi yang tidak biasa menyebar. Kekuatan Dharma yang awalnya melayang-layang di sekitar kulit berkumpul dengan cepat. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Segel spasial rusak. Dia sangat gembira. Pada saat itu, 6 ras primordial baru saja berbenturan langsung dengan kekuatan surgawi bawaan dari pilar surgawi naga leluhur dan tidak ada yang memperhatikan bahwa segel spasial telah rusak. Seolah-olah tidak ada orang lain yang mendengar suara itu selain Suzimo. Namun, rahasia surgawi yang berada di kerumunan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan menyadari ketidaknormalan Suzimo. Dia menyipitkan matanya dan merasakan dengan hati-hati. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah ketika dia berkata dengan tidak percaya, segel spasial rusak. Bagaimana mungkin? Mata rahasia surgawi berkedip dan dia memiliki ekspresi bingung. Meskipun ada beberapa variabel dalam situasi hari ini, semuanya berada di bawah kendalinya sepanjang waktu. Tapi sekarang, rahasia surgawi tiba-tiba merasa bahwa situasinya menjadi tidak terkendali. Pertempuran itu intens dan tidak ada hari bagi Desolate Martial untuk menemukan simpul spasial untuk memecahkan segel spasial. Selanjutnya, kekuatan Desolate Martial tidak cukup untuk menembus simpul spasial, bahkan dengan Asura. Dengan kata lain, orang lain telah menembus simpul spasial. Tiba-tiba, rahasia surgawi bergidik dan ekspresinya berubah sangat mengerikan ketika dia memikirkan kemungkinan. Bab 1316, Oriole. Rahasia surgawi memikirkan sesuatu. Purple Flame, Master of Helvire Hall yang mengolah Blood Refinement Vien Sutra, mencoba menyerap garis keturunan medan perang untuk memulihkan esensi ki darahnya tetapi tidak berhasil. Pada saat itu, rahasia surgawi sudah bingung. Dia tahu bahwa api ungu belum mengolah sutra Vien penyempurnaan darah ke puncaknya. Namun, itu pasti tidak sampai pada titik di mana dia akan gagal menyerap garis keturunan. Awalnya, dia ingin masuk secara diam-diam untuk mencegah proses penyempurnaan garis keturunan api ungu. Tanpa diduga, Purple Flame gagal karena alasan yang tidak diketahui dan itu menyelamatkannya dari masalah. Sekarang dia memikirkannya, ditambah dengan koneksi dari pemutusan segel spasial, rahasia surgawi menyadari bahwa ahli lain bersembunyi di lembah surga dan bumi. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar orang itu ada di sini untuk motif yang sama dengannya. Tiba-tiba, raungan terdengar di sampingnya. Rahasia surgawi, untuk apa kamu bersembunyi di sini? Teriakan itu sangat keras dan rahasia surgawi terkejut.
Dia berbalik dan menamparkan seorang kultivator di dada, membunuh yang terakhir secara instan. Kultivator memiliki ekspresi yang hilang dan menatap rahasia surgawi dengan tak percaya. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak tahu mengapa orang di hadapannya tiba-tiba melukainya. Kerumunan bubar. Tidak, aku membunuh orang yang salah. Rahasia surgawi merasakan kulit kepalanya tergelitik. Jelas bahwa pembudidaya yang meninggal sebelumnya hanya berteriak karena dia disihir. Dalangnya tidak muncul sama sekali. Rahasia surgawi menarik kembali senyumnya dengan ekspresi muram. Dia tidak percaya bahwa sebagai seorang kultivator istana enigma, gerakannya dipimpin oleh hidung dan dia berada dalam posisi pasif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, rahasia surgawi merasakan sesuatu dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah dia menjadi sasaran keberadaan yang sangat berbahaya. Dia rahasia berbalik perlahan dan melihat ke atas. Di medan perang yang jauh, sosok tinggi dan kekar melaju dengan pedang. Rambut putihnya menari-nari dan matanya hitam pekat dengan ekspresi membunuh. Asura, Yan Beichen. Awalnya, Yan Beichen tidak dapat menemukan rahasia surgawi yang tersembunyi di antara kerumunan. Namun, teriakan tiba-tiba di sisi lain menarik perhatiannya. Setelah itu, rahasia surgawi menyerang dengan keras dan kerumunan yang kacau bubar, memungkinkan Yan Beichen menemukannya dengan mudah. Awalnya, Yan Beichen masih ragu apakah dia harus pergi dengan Suzimo. Sekarang rahasia surgawi tidak jauh, dia tidak lagi ragu-ragu dan maju ke depan dengan saber iblis kebencian. Rahasia surgawi, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Mati. Yan Beichen seperti kaisar iblis yang dibangkitkan saat dia melangkah maju dengan aura pembunuh. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan rahasia surgawi dan menebas dengan pedangnya. Rahasia surgawi melambaikan kipas lipatnya secara terbalik dan memblokir sabre Vien kebencian. Dentang, percikan terbang kemana-mana, lengan rahasia surgawi tenggelam. Meskipun Asura yang mewarisi sutra kebencian baru saja memasuki alam tubuh bersama, tidak banyak orang yang bisa bertahan melawannya dalam hal kekuatan tempur. Rahasia surgawi percaya bahwa jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, kemampuannya tidak lebih lemah dari Dewa Hanling dan Pangeran Ketiga Gagak Emas. Namun, dia masih merasa bahwa segala sesuatunya sangat merepotkan melawan Yan Beichen. Itu karena Yan Beichen benar-benar gila. Dia tidak takut mati atau terluka. Dia bersedia menanggung pukulan dari rahasia surgawi hanya agar dia bisa mengukir lubang berdarah di tubuh yang terakhir. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertukar lebih dari 10 pukulan. Yan Beichen berjuang dengan hidupnya dengan imbalan hasil internesin. Kipas lipat rahasia surgawi pernah memukul Yan Beichen dengan keras di kaki, melumpuhkan kaki kirinya dan mematahkan tendon dan tulangnya. Namun, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit apapun, ekspresi Yan Beichen berubah semakin kejam dan ki iblis kebencian di sekitarnya meningkat. Tidak mungkin rahasia surgawi tahu bahwa bagi Yan Beichen, rasa sakit di tubuh fisiknya hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit di hatinya. Rasa sakit di tubuhnya hanya akan sedikit mengurangi rasa sakit di hatinya. Kultivasi rahasia surgawi telah mencapai alam tubuh bersama yang disempurnakan. Dalam hal kekuatan murni, dia bahkan lebih kuat dari Yan Beichen. Namun, setelah lebih dari 10 putaran, rahasia surgawi benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Meskipun lusinan tulang Yan Beichen dipatahkan oleh rahasia surgawi, dia masih tak kenal takut dan bertarung dengan kaki yang pincang. Rahasia surgawi juga tertutup luka. Cedera paling serius adalah luka pedang di perut kirinya. Untungnya, dia mundur tepat waktu. Kalau tidak, dia akan tertusuk oleh serangan itu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Hatred Vien Saber secara bertahap terungkap. Ki iblis kebencian bahkan bisa menodai dan merusak harta karun unik kuno seperti gunung magnet mistik dan menyegel kekuatan yang terakhir. Ketika Bilah mengiris luka rahasia surgawi, kerusakan seperti apa yang akan diterima tubuh dengan ki iblis kebencian yang tersisa. Rahasia surgawi dapat dengan jelas melihat bahwa luka di tubuhnya sudah membusuk. Asura, mengapa kamu mencariku daripada menyelamatkan Desolate Martial? Rahasia surgawi marah tetapi dia menekannya dengan paksa dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Yan Beichen mengatakan kata demi kata. Tatapannya sedingin es dan sepertinya bisa melahap rahasia surgawi hidup-hidup. Rahasia surgawi menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari Yan Beichen dengan mudah. Jika dia berlari dengan teknik melarikan diri, dia secara alami akan bisa melepaskan Yan Beichen. Namun, semua upaya sebelumnya untuk memasang jebakan ini di sini akan sia-sia. Karena itu masalahnya,
Aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan wanita itu. Kilatan darah melintas di mata rahasia surgawi saat dia menyalurkan teknik kultivasi mentalnya. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam raksasa saat dia menyerap garis keturunan yang kaya di medan perang terus-menerus. Sutra Vien Pemurnian Darah. Rahasia surgawi juga tahu Sutra Vien Penyempurnaan Darah. Selanjutnya, Sutra Iblis Penyempurnaan Darah yang dia kembangkan jelas jauh lebih kuat daripada yang dirilis oleh Api Ungu. Rahasia surgawi memeras otaknya dan melibatkan banyak faksi, termasuk 6 ras primordial dan tabu, untuk memanfaatkan pertarungan ini untuk peringkat karakteristik Dharma. Faktanya, bahkan Daolord Desolate Martial adalah bidak caturnya dalam skema yang mengejutkan ini, dia ingin menyerap semua garis keturunan di sini. Semakin banyak makhluk hidup yang mati di lembah surga dan bumi dan semakin kaya garis keturunan mereka, semakin besar manfaat baginya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Api Ungu menyalurkan Sutra Vien Penyempurnaan Darah untuk menyerap garis keturunan tempat ini, dia secara alami ingin menyela yang terakhir. Itu setara dengan menyambar makanan dari mulutnya. Rahasia surgawi tidak akan membiarkan siapapun menodai garis keturunan tempat ini. Awalnya, dia ingin bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu pertempuran ini berakhir sebelum menyalurkan teknik iblisnya untuk menyerap dan memperbaiki garis keturunan tempat ini. Tapi sekarang, Yan Beichen mendorongnya terlalu keras dan dia tidak peduli. Rahasia surgawi baru saja menyerap sedikit garis keturunan ketika ekspresinya berubah drastis. Hubungannya dengan garis keturunan di tanah tiba-tiba terputus oleh kekuatan eksternal. Dalang telah menyerang sekali lagi. Itu dia. Tiba-tiba, rahasia surgawi mengingat identitas orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata melebar, gemetar karena marah. Sampai titik kultivasinya ini, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti itu. Itu karena dia baru menyadari bahwa jebakan mengejutkan yang dia buat dengan susah payah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan yang begitu kaya mungkin akan membuka jalan bagi orang lain. Oriole menguntit belalang seperti halnya belalang. Dia hanyalah belalang. Dalangnya adalah Oriole sejati. Ark, rahasia surgawi berteriak dengan marah. Ditambah dengan luka-lukanya, ki darahnya melonjak tak terkendali dan dia memuntahkan seteguk darah. Bab 1317, Kutukan Pemutus Kehidupan. Medan perang selalu berubah. Segel spasial rusak dan rahasia surgawi muncul. Yan Beichen mengejar rahasia surgawi dan pertempuran besar pecah. Di sisi lain, pola formasi pada kulit binatang menyala dan formasi teleportasi secara bertahap terbentuk. Sebuah pusaran kekuatan Dharma raksasa muncul samar-samar, gelap gulita dan dalam dengan tujuan yang tidak diketahui. Pusaran kekuatan Dharmik adalah terowongan spasial yang dibentuk oleh pola formasi kulit binatang. Selama seseorang melompat ke dalamnya, mereka bisa menembus batasan spasial dan meninggalkan tempat ini. Su Zimo bisa pergi kapan saja. Namun, dia memiliki hal lain untuk dilakukan sebelum pergi. Itu untuk membunuh Wu Xie. Dia harus membunuh variabel ini atau akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Semuanya, cepat dan hentikan Desolate Martial. Terowongan spasialnya akan segera terbentuk dan kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Dewa Hanling berteriak. Bahkan tanpa pengingatnya, para ahli lain dari ras primordial telah bergerak. Jika Desolate Martial pergi dengan tabu primordial, konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Kita harus membunuh ketiga binatang buas ini di sini. Sosok perkasa dari ras anggur darah berkata dengan tegas. 6 ras primordial menderita kerugian besar dalam pertempuran ini dan ras anggur darah paling menderita. Ketika tubuh sejati naga turun dengan tandus, Dewa Dao karakteristik Dharma dari ras anggur darah hampir sepenuhnya dimusnahkan dan mati setelah beberapa napas. Beberapa tokoh perkasa yang tersisa dari ras anggur darah secara alami membenci tubuh sejati naga sampai ke intinya. Kamu ingin membunuhku? Tubuh sejati naga memiliki ekspresi dingin dan melompat. Alih-alih mundur, dia menyerbu ke arah kerumunan primordial Six Raches dan berkata dengan dingin, akulah yang ingin membunuh kalian. Dia menyerang Wu Xie dengan niat membunuh yang dingin di matanya yang setajam belati. Wu Xie sudah lama merasakannya dan mundur dengan cepat sambil mencibir. Mengapa? Anda ingin membungkam saya karena saya tahu rahasia Anda. Selama dia menjauhkan diri dari tubuh sejati naga, tubuh sejati naga akan jatuh ke dalam pengepungan 6 ras primordial dan bertarung secara terpisah dari tubuh sejati teratai hijau. Pada saat itu, tubuh sejati teratai hijau hanya memiliki 2 pilihan. Dia bisa tinggal di sini di mana kedua tubuh yang sebenarnya sangat mungkin mati. Atau, dia bisa pergi dengan Night Spirit terlebih dahulu. Namun, sudah jelas apa yang akan terjadi pada tubuh sejati naga.
Kamu masih mencoba melarikan diri. Tubuh sejati naga memfokuskan pandangannya dan glabelanya bersinar. Kesadaran rohnya yang besar mengembun terus-menerus dan fluktuasi kesadaran roh yang gemetar menyebar. Sisik merah seukuran telapak tangan perlahan melayang keluar dari glabela tubuh sejati naga. Itu dalam bentuk bulan sabit dan tampak biasa. Namun, ketika skala naga muncul, seluruh dunia tampak bergetar. Seolah-olah ruang telah membeku. Para ahli dari 6 ras primordial yang menyerang Suzimo berhenti satu demi satu. Murid pangeran ketiga gagak emas, Dewa Hanling dan yang lainnya mengerut. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari skala naga itu. Satu-satunya skill rahasia Essence Spirit dalam Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, skala terbalik. Sejak Dragon True Body berkultivasi, dia hanya merilis skill rahasia Essence Spirit ini 2 kali. Itu karena keterampilan rahasia roh esensi terlalu menakutkan dan para tetua ras naga melarangnya menggunakannya di lembah tulang naga. Sisik naga muncul dan terbang menuju Wu Xie perlahan. Itu tidak cepat. Namun, untuk beberapa alasan, Wu Xie tidak dapat meningkatkan jarak antara dia dan skala naga tidak peduli bagaimana dia mundur. Sebaliknya, jaraknya berkurang. Itu hanya skill rahasia Essence Spirit. Apa yang harus ditakuti? Cahaya keemasan menyinari glabela Dewa Hanling saat dia melepaskan skill rahasia Essence Spirit ras dewa juga. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Para ahli dari 6 ras primordial menyerang dan keterampilan rahasia roh esensi meledak satu demi satu, menyerbu ke arah skala naga. Kamu memiliki keinginan mati untuk menggunakan keterampilan rahasia roh esens di depan ras penyihir. Beberapa tokoh perkasa dari ras penyihir berteriak dan segera melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. 9 ras primordial masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Dalam hal budidaya roh esensi dan keterampilan rahasia mereka, ras penyihir adalah yang terkuat. Di antara 9 ras primordial, ras penyihir memiliki garis keturunan biasa dan fisik terlemah. Rentang hidup mereka juga tidak lama. Namun, alasan mengapa mereka bisa mendominasi era primordial dan menjadi salah satu dari 9 ras primordial adalah karena banyaknya keterampilan rahasia dalam roh esensi mereka. Tidak hanya keterampilan rahasia itu kuat, mereka juga jahat dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Keterampilan rahasia Essence Spirit turun satu demi satu dan mengenai skala naga merah. Segera setelah itu, adegan mengejutkan terjadi. Saat keterampilan rahasia roh esensi melakukan kontak dengan skala naga, para ahli dari ras primordial yang menyerang jatuh dari udara satu demi satu. Kekuatan hidup mereka menghilang bahkan sebelum tubuh mereka mendarat di tanah. Mati. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 ahli ras primordial yang menyerang terbunuh tanpa kecuali. Bahkan mata Dewa Hanling melebar dan ekspresinya kaku. Meskipun tidak ada luka di wajahnya, roh esensinya sudah hancur dalam kesadarannya. Kepala Dewa Hanling miring ke samping dan dia jatuh dari udara, mati. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Sisik naga itu tidak boleh disentuh. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tentu saja, dengan begitu banyak keterampilan rahasia roh esensi yang menyerang skala terbalik, skala naga sudah penuh dengan retakan dan berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, reverse skala sudah tiba sebelum Wu Xie. Sejak awal, Wu Xie tidak menyerang dan hanya ingin menghindar. Itu karena dia telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Essence Spirits. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari skala itu. Itulah alasan mengapa dia tidak menyerang. Tapi sekarang, Wu Xie tidak punya tempat untuk lari. Bagus bagus bagus. Wu Xie berkata dengan dingin, kamu juga tidak akan bisa hidup setelah membunuhku. Kedua klon Anda bisa mati bersama. Petik 2. Dalam kesadaran Wu Xie, Essence Spirit hijau gelapnya mengembang terus-menerus dan retakan muncul di tubuhnya, dia akan meledak. Kutukan pemutus kehidupan. Wu Xie berteriak. Dalam kesadarannya, roh esensinya meledak dan melepaskan kesadaran roh yang sangat menakutkan dan masif yang memadatkan teknik terlarang ras penyihir. Kutukan pemutus kehidupan adalah keterampilan terlarang dalam ras penyihir. Itu karena prasyarat untuk melepaskan kutukan pemutus kehidupan adalah roh esensi seseorang untuk menghancurkan diri sendiri. Sesaat sebelum menghancurkan diri sendiri, seseorang akan mendapatkan kesadaran roh yang sangat besar untuk menyelesaikan kutukan pemutus kehidupan. Dapat dikatakan bahwa kutukan itu akan menukar nyawa seseorang dengan nyawa lainnya. Ekspresi pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya berubah saat menyebutkan kutukan pemutus kehidupan. Di era primordial, meskipun ras penyihir memiliki fisik dan garis keturunan yang lemah, tidak ada ras lain yang mau memprovokasi mereka.
Itu karena beberapa keterampilan rahasia ras penyihir dilakukan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Begitu ras penyihir mengamuk, ras lain tidak akan mampu menahannya juga. Misalnya, kutukan pemutus kehidupan yang dilepaskan oleh penghancuran diri dari sosok perkasa tubuh bersama seperti Wu Xie adalah sesuatu yang bahkan ahli leluhur setengah bela diri dari ras primordial mungkin tidak dapat bertahan. Meskipun Wu Xie tahu bahwa dia akan mati, dia ingin tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau mati bersamanya. Kutukan pemutus kehidupan turun ke kesadaran tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau secara instan. Itu muncul entah dari mana dan menargetkan roh esensi secara langsung, tidak mungkin untuk bertahan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau membawa senjata Dharma roh esensi seperti manik-manik doa Mingwang, itu tidak bisa bertahan melawan kutukan pemutus kehidupan. Itu adalah teror ras penyihir. Mati, mati. Roh esensi Wu Xie menghancurkan dirinya sendiri dan kesadaran rohnya yang tersisa masih berteriak liar dengan ekspresi mengancam. Dia melebarkan matanya, ingin melihat hasil tragis dari dua tubuh asli Suzimo.